Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahidin Albar Relatif dengan NIM 23650097. Di mata kuliah keamanan jaringan ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu topiknya analisis kasus serangan cyber dengan studi kasus ransomware WannaCry pada perusahaan. Oke. Nah, di tujuan presentasi ini ada 5 poin. Yang pertama itu memahami serangan cyber, yaitu mengenali konsep dasar dan jenis ancaman digital yang umumnya terjadi. Yang kedua, mengenal ransomware, yaitu memahami cara kerja perangkat lunak yang mengunci dan menyandera data. Di sini juga ada yang ketiga, menganalisis kasus WannaCry, uh, menelaah kronologi dan penyebab keberhasilan serangan tahun 2017. Dan yang keempat, mengetahui dampaknya, melihat kerugian nyata bagi bagi rumah sakit, perusahaan, dan pengguna. Dan yang terakhir itu mengetahui pencegahannya, menyusun langkah praktik agar insiden serupa tidak terulang. Oke. Nah, di sini ada pengertian serangan cyber. Jadi, serangan cyber itu upaya yang disengaja untuk merusak, mencuri, atau mengakses sistem komputer, jaringan, maupun data tanpa izin yang sah. Tujuan pelaku itu ada keuntungan finansial, yaitu pemerasan dan penipuan. Yang kedua itu pencurian data dan informasi rahasia. Dan yang ketiga ada spionase atau sabotase sistem. Dan yang keempat itu gangguan operasional layanan publik. Motifnya itu bisa karena uang, pencurian data, sabotase, atau sekedar mengganggu layanan. Contoh serangan cyber yang sering ditemui itu ada beberapa jenis, yaitu ada malware, phishing, ransomware, dan DDoS. Oke. Nah, apa itu ransomware? Perangkat lunak berbahaya ransomware yang menginskripsi file korban sehingga tidak dapat diakses, lalu meminta tebusan agar file dapat dikembalikan. Nah, cara kerjanya itu singkat, menyusup melalui celah keamanan atau tautan berbahaya, menginskripsi file di perangkat korban, itu menampilkan pesan tebusan dengan batas waktu. Yang keempat itu meminta pembayaran umumnya dalam mata uang kripto biasanya. Ah, Nah, di sini juga ada mengapa berbahaya. Itu file terinkripsi sering tidak dapat dipulihkan tanpa kunci deskripsi, bahkan setelah tebusan dibayar. Nah, jadi ransomware itu singkatnya adalah virus yang mengunci file korban. Setelah file terkunci, korban diminta bayar tebusan supaya bisa dibuka lagi. Jadi bahaya utamanya ada pada hilangnya akses ke data yang penting. Oke, selanjutnya di profil kasus WannaCry. Serangan ini mulai pada 12 Mei 2017, menyebar ke lebih dari 100 negara dan menginfeksi lebih dari 230.000 komputer. Penyebab utamanya adalah banyak komputer yang belum diupdate sehingga celah keamanan enter blue yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Jadi, pelajaran pentingnya kasus ini, jangan menunda update sistem operasi. Eh, Bahaya WannaCry itu singkatnya itu adalah mengunci data korban, menyebar dengan sangat cepat ke komputer lain, mengganggu operasional dan menyebabkan eh, kerugian finansial yang besar. Oke, selanjutnya di kronologi serangan. Oke.
WannaCry itu menyebar sangat cepat. Malware ini masuk melalui celah keamanan lalu menyebar otomatis dari satu komputer ke komputer lain. Setelah itu, banyak file korban dikunci dan muncul permintaan tebusan. Penyebaran akhirnya diperlambat setelah ditemukan kill switch dan peneliti keamanan. Nah, seperti yang dilihat itu munculnya WannaCry, ini alurnya penyebaran cepat, habis itu ada eksploitasi enter blue, dampak global dan ditemukannya kill switch. Itu dia. Nah, bagaimana serangan itu terjadi? Jadi alurnya itu yang pertama itu komputer belum diupdate. Biasanya itu komputer masih menggunakan Windows yang belum memasang pembaruan sehingga masih memiliki celah keamanan. Dan yang kedua itu celah Enterblue. Eh, Penyerangan memanfaatkan celah keamanan Enterblue pada layanan SMB Windows untuk masuk ke komputer korban. Dan yang ketiga itu malware masuk, malware WannaCry-nya. Setelah masuk, malware langsung aktif dan menyebar ke komputer lain yang berada pada jaringan yang sama. Dan itu yang keempat itu file inskripsi. Semua file penting seperti dokumen, foto, dan data kerja dikunci atau diinskripsi sehingga tidak bisa dibuka oleh korban. Dan itu yang terakhir itu muncul permintaan tebusan. Korban melihat pesan bahwa telah dikunci, file telah dikunci dan diminta membayar uang tebusan. Biasanya menggunakan Bitcoin agar mendapatkan kunci deskripsi atau dikirimkan uang saldo atau apa. Oke, selanjutnya itu eh, dampak serangannya. Yang pertama itu dampak serangannya itu ada di rumah sakit, yaitu layanan layanan NHS atau National Health Service. Eh, Inggris terganggu, jadi jadwal operasi dan janji temu pasien ditunda. Jadi pelayanan pasien itu terganggu karena sistem komputer tidak bisa digunakan. Selanjutnya itu di perusahaan ada FedEx, habis itu dengan ada juga Renault dan Telefonica. Itu mengalami gangguan operasional besar. Jadi itu operasional perusahaan itu terhenti sehingga mengalami kerugian. Habis itu ada juga di pemerintahan. Nah, sejumlah lembaga publik di berbagai negara itu kehilangan akses sistem. Jadi sistem layanan publik itu terganggu dan akses ke data itu menjadi terbatas. Nah, dan itu ada itu individu atau pengguna. Pengguna itu umumnya kehilangan akses ke dokumen dan data-data pribadi atau foto pribadi. Nah, jadi itu file penting itu seperti dokumen, foto, dan data pribadi terkunci sehingga tidak bisa diakses. Nah, jadi dari dampak tersebut itu kita bisa melihat bahwa WannaCry tidak bisa menyerang perusahaan besar, tapi juga dapat merugikan pengguna biasa. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan komputer penting bagi semua orang. Nah, selanjutnya itu analisis penyebabnya. Yang pertama itu ada sistem itu tidak bisa diperbarui. Biasanya itu komputer belum melakukan update sehingga masih memiliki celah keamanan. Nah, yang kedua itu Windows lama digunakan, menggunakan versi Windows yang sudah tidak dapat diperbarui oleh keamanan. Biasanya seperti Windows lama, seperti Windows 7 atau Windows 10 mungkin yang sekarang tidak bisa di-update lagi pemberitahuannya. Nah, itu yang ketiga itu ada kurangnya edukasi keamanan. Pengguna kurang memahami pentingnya update dan menjaga keamanan komputer. Nah, yang keempat itu ada patch keamanan yang tidak dipasang. Microsoft sudah menyediakan perbaikan atau patch, tetapi banyak pengguna belum menginstalnya.
hanya membiarkannya. Ya, dan yang kelima itu tidak ada update backup data. Saat file terkunci, korban tidak memiliki salinan data sehingga sulit memulihkannya. Jadi saat kehilangan file-filenya itu tidak ada kayak file recovery-nya untuk dipulihkan kembali. Nah, yang keenam itu ada minim segmentasi jaringan. Itu semua komputer berada dalam satu jaringan tanpa batas, sehingga eh, WannaCry mulai menyebar ke komputer lain. Jadi itu penyebab utamanya keberhasilan WannaCry bukan hanya karena virus eh, canggih tetapi juga karena banyak sistem yang tidak dapat diolah dengan baik. Karena itu, menjaga keamanan sistem dan rutin melakukan pemberitahuan merupakan langkah yang sangat penting. Oke. Selanjutnya itu ada di pencegahannya, cara pencegahannya. Itu ada yang pertama itu update sistem. Jadi itu selalu pasang patch keamanan terbaru. Dan yang kedua itu ada antivirus, membantu mendeteksi dan menghapus malware. Gunakan itu proteksi endpoint yang aktif. Yang kedua itu firewall, membatasi akses yang tidak sah ke jaringan. Jadi batasi akses jaringan yang tidak perlu. Eh, yang kelima itu paspor kuat. Gunakan paspor yang unik, panjang dan sulit ditebak. Contohnya itu mungkin ada kombinasi simbol, angka, dan huruf kapital. Nah, yang keenam itu ada menambah langkah verifikasi atau multifaktor authentication, MFA. Menambah langkah verifikasi, misalnya kode OTP, sehingga akun menjadi lebih aman. Nah, yang ketujuh itu ada edukasi phishing. Jangan mudah percaya pada email, pesan, atau tautan yang mencurigakan karena bisa menjadi pintu masuk malware. Nah, jadi mencegah serangan cyber jauh lebih mudah dan lebih murah daripada mengatasi dampaknya. Karena itu sehingga setiap setiap pengguna harus menerapkan langkah-langkah keamanan ini agar dapat sistem tetap terlindungi. Nah, jadi kesimpulannya itu WannaCry menjadi pelajaran penting tetap tentang pentingnya keamanan cyber. Serangan ini menunjukkan bahwa satu celah keamanan bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nah, yang kedua itu ada update sistem dan patch keamanan wajib dilakukan secara berkala. Nah, kesimpulannya itu. Nah, itu pemberitahuan sistem harus dilakukan secara rutin untuk menutup celah keamanan. Nah, yang ketiga itu ada sistem kesimpulannya, backup data harus dilakukan secara rutin dan disimpan terpisah. Artinya itu cadangkan data secara berkala agar tidak kehilangan data penting saat terjadi serangan. Nah, yang keempat itu ada keamanan digital, adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas tim IT, tetapi setiap pengguna eh, harus ikut menjaga keamanan dengan menggunakan komputer dan internet yang bijak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di presentasi kali ini. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.